Oke, definisi dan sifat-sifat nilai mutlak. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak? Kita langsung saja ke notasi dulu. Notasinya atau simbolnya nilai mutlak itu adalah kurung tegak gini ya, dimana di dalamnya itu adalah bilangan real. Jika di dalamnya ini bilangan A, maka A-nya itu harus bilangan real, nilai mutlak A gitu ya. Jadi nilai mutlak 2, nilai mutlak setengah juga boleh, negatif juga boleh, akar juga boleh. Yang jelas dia itu adalah bilangan real ya. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak itu adalah sesungguhnya adalah jarak antara titik 0 dengan titik A pada garis bilangan. Misalkan di sini ada garis bilangan. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, ini sebuah garis bilangan. Nilai mutlak 5. Nah, kayak gini. Nilai mutlak 5 itu adalah jarak antara 0 dengan 5. Berapa jaraknya ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti nilai mutlak 5 itu nilainya adalah 5. Gitu ya. Kalau nilai mutlak 3 berarti jarak antara 0 dengan 3. Berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti nilai mutlak 3 nilainya adalah 3. Oke, bisa ya. Berarti kalau nilai mutlak 12 berapa? Ya, tetap 12. Oke. Sekarang bagaimana dengan nilai mutlak 0? Nilai mutlak 0 berarti jarak antara 0 dengan 0. Bagaimana jaraknya? Nggak memiliki jarak kan? Berarti jaraknya 0. Berarti nilai mutlak 0 adalah 0. Bagaimana kalau bilangan negatif? Jadi kalau bilangan negatif, misalkan nilai mutlak min 2. Berapa nilainya? Nilai mutlak min 2 berarti jarak antara 0 dengan min 2. Oke, berapa jaraknya ini? 0 sama min 2? 1, 2. Berarti 2 satuan. Sehingga nilai mutlak min 2 itu adalah 2. Nilai mutlak min 4, berapa nih nilainya? Berarti 0 dengan min 4. Jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Nilai mutlak min 4 adalah 4. Jadi kalau dia bilangan negatif, dengan isi nilai mutlak, dia akan menjadi bilangan positif. Kalau dia bilangan positif, ya tetap saja, nggak berubah ya. Kalau bilangan 0, ya tetap juga nggak berubah nolnya. Oke, jadi kalau ketika A-nya, ini ya, kalau dia bilangan positif, A lebih dari sama dengan 0, bila positif atau 0 lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak A ya sama aja dengan A. Seperti nggak berguna nilai mutlaknya gitu ya. Kalau dia bilangan negatif A kurang dari 0, gitu ya, sebuah bilangan kurang dari 0, maka nilai mutlak A, nah A-nya ini kan negatif. Misalkan min 2 ini kan negatif. Biar jadi positif dikali berapa? Negatif biar jadi positif kan dikali min 1, dikali min kan, min kali min kan plus, jadinya A-nya ini negatif dikali min, jadinya minus A gitu ya. Min kali min A, min kali min itu artinya positif. Jadi min A ini adalah bilangan positif. Oke. Secara biasanya, secara matematis itu ini disebut dengan definisinya, nilai mutlak A itu ada dua nilai, nilainya A dan nilainya min A. A-nya kapan? A-nya ketika A lebih dari sama dengan 0. Dan min A itu ketika A-nya kurang dari 0. Inilah yang dimaksud dengan definisi nilai mutlak. Jadi untuk apa sih definisi nilai mutlak ini? Untuk membuat nilai mutlak itu bisa kita kerjakan dalam bentuk bersamaan, pertidaksamaan, maupun di penggambaran grafik itu nanti. Ya, jadi kita nggak bisa bekerja dengan nilai mutlak. Jadi kita harus jabari menjadi 2 dulu. Oke, ini pun berlaku kalau dia itu bukan A. Misalkan nilai mutlak X, berarti ini menjadi X dan min X. X lebih dari sama dengan 0, di sini X kurang dari 0. Sama ya, ingat bentuknya. Bentuknya itu di sini sama, ini sama. Nah, ya,
X. Jadi sama, di sini si negatif, lebih dari sama dengan kurang dari. Itu ya. Contohnya misalkan kita mencari nilai mutlak dari nilai mutlak 2x min 6. Berapa ini definisinya? Jadi sesuai dengan menggunakan sifat definisi, bukan sifat ya, menggunakan definisi nilai mutlak seperti ini. Jadi ini kita buat menjadi 2x min 6 dan negatifnya minus dari 2x min 6. Ketika kapan? Di sini 2x min 6 lebih dari sama dengan 0. Kalau yang di sini 2x min 6 kurang dari 0. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu yang di sini. Yang ini kita sederhanakan. Misalkan ini orek-oreknya 2x min 6 lebih dari sama dengan 0, berarti 2x lebih dari sama dengan minusnya kita pindah jadi plus 6, sehingga x-nya lebih dari sama dengan 6 bagi 2, 3 ya. Sehingga definisinya ini, definisi dari 2x min 6, nilai mutlak 2x min 6 itu adalah 2x min 6 ketika x-nya lebih dari sama dengan 3, dan ini kita buka kurungnya ya, minus 2x plus 6 ketika x-nya kurang dari 3, itu ya. Yang di bawahnya tinggal ngikutin aja, ini kan udah dapat lebih dari sama dengan 3, tinggal ganti aja dengan kurang dari, itu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan definisi nilai mutlak, itu ya. Oke, kalau kita bikin dalam garis bilangan, misalkan di sini ada 0, di sini ada 3, di sini ada 5. X lebih dari sama dengan 3, berarti kan yang ke kanan. Maka nilai mutlak 2x min 6, ini kita ganti dengan 2x min 6, gitu ya. Jadi kalau nilai x-nya itu lebih dari sama dengan 3, maka harga nilai mutlak 2x min 6 itu kita ganti dengan 2x min 6. Kemudian kalau dia kurang dari, berarti yang ke kiri, itu nilai mutlak 2x min 6 kita ganti dengan ini, minus 2x plus 6, gitu ya. Ini dalam bentuk garis bilangan. Nanti ini bergunanya saat di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat nilai mutlak. Oke, Pak tuliskan dulu ya sifat-sifatnya. Oke, di sini ada 6 sifat nilai mutlak. Jadi ini semuanya ini nggak usah kalian hafalkan, kalian lihat pembuktiannya dalam bentuk contoh-contoh soal. Oke, yang pertama nilai mutlak A itu sebuah bilangan ya, lebih dari sama dengan 0. Oke, lebih dari 0 berarti dia bilangan positif dan bisa juga sama dengan 0. Seperti tadi ya. Jadi nilai mutlak A itu bisa nilainya positif, bisa 0. Kalau yang negatif positif juga. Jadi nilainya itu selalu lebih dari sama dengan 0. Oke, sifat yang kedua, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak min A. Oke, misalkan contohnya nilai mutlak 2, ini kan sama dengan 2. Nilai mutlak min 2, ini sama dengan 2 juga kan? Berarti dari sini diperoleh nilai mutlak 2 sama dengan nilai mutlak min 2. Kan sama-sama 2 dia kan? Kalau kita pakai bilangan yang lain juga pasti sama. Ya. Kemudian contoh yang sifat yang ketiga, A tambah B, mutlak A tambah B sama dengan nilai mutlak B tambah A. Oke, ini sudah jelas rasanya, karena A tambah B kan pasti sama dengan B tambah A. Tanpa nilai mutlak juga udah sama, apalagi diisi dengan nilai mutlak pasti sama ya. Kemudian yang sifat yang keempat, A kurang B sama dengan B kurang A. Oke, ini sih nilai mutlaknya. B kurang A. Contohnya, misalkan 5 kurang 3, ini sama dengan berapa nih? Min 2. Tapi kalau 3 kurang 5, sorry, salah ini ya. 5 kurang 3 itu 2, 3 kurang 5 itu adalah minus 2. Kan berbeda kan? Tetapi kalau diisi nilai mutlak, di sini nilai mutlak, ini jadi 2, ini isi mutlak, nilai mutlak jadinya 2 juga. Sehingga kalau dia
kita tukar pasti dia akan sama. Kembali ke sifat yang kedua. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ke-5. Nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Contohnya nilai mutlak 2 kali 3 ini kan sama dengan nilai mutlak 6 sama dengan 6. Sekarang coba kita membuka nilai mutlak 2 kali nilai mutlak 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Sama-sama 6 kan? Sehingga ini sama dengan ini. Gitu ya. Kalau negatif gimana? Misalkan min 4 kali 5 sama dengan nilai mutlak min 4 kali 5 kan minus 20. Sama dengan nilai mutlak minus 20. Sekarang kalau kita bagi minus 4 kali 5. Nilai mutlak min 4 kali nilai mutlak 5. Sama dengan nilai mutlak min 4 kan 4. Nilai mutlak 5 hasilnya 5. Sehingga ini jadinya 4 kali 5 20 juga. Sama-sama 20 kan. Sehingga ini sama dengan ini. Jadi sifat yang kelima ini bergunanya ketika ketemu soal kayak gini, nilai mutlak 2x itu, maka ini kalian bisa pecah menjadi 2 nilai mutlak x gitu ya. Atau nilai mutlak min 3x, ini bisa juga kalian pecah menjadi 3 nilai mutlak x gitu ya kan. Nilai mutlak min 3 itu 3. Oke. Kemudian untuk sifat yang ke-6, nilai mutlak A per B ini sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Oke, contohnya atau pembuktiannya sama aja dengan yang perkalian ya. Jadi kalau misalkan ketemu nilai mutlak 3 per X, kalian ubah aja menjadi 3 per nilai mutlak X gitu ya. Biar nanti gampang saat pengubahan. Atau ketemu soal X per 2, ya bisa aja jadinya nilai mutlak X per 2 gitu ya. 2-nya nggak usah sini mutlak, kan nilai mutlak 2 adalah 2. Oke, ini sifat-sifat nilai mutlak. Jadi, sekian dulu untuk definisi dan sifat-sifat nilai mutlak. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.